Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Dewan Pimpinan Cabang Wirakarya Indonesia Kabupaten Dairi. Maju terus, pantang mundur. Yang saya hormati, Panitia Pelaksana Perlombaan Lomba Cipta, Baca Puisi, dan Pidato berbasis online. Yang saya hormati, Dewan Juri. Dan yang saya cintai, masyarakat Kabupaten Dairi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat mendengarkan pidato ini. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Wabah Virus Corona. Saudara-saudari sekalian, kita tahu bahwa dunia kita saat ini berada dalam situasi yang buruk akibat dari penyebaran pandemi COVID-19 yang sangat cepat. COVID-19 atau yang biasa disebut virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus ini bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Infeksi virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina, pada akhir Desember 2019. Virus ini telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Berjuta orang terinfeksi dan ribuan orang meregang nyawa. Kehidupan normal yang biasa kita lakukan tidak berjalan mulus setelah terputus hubungan di seluruh dunia. Walaupun lebih banyak menyerang lansia, virus ini sebenarnya bisa menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Saudari-saudara sekalian, gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala tersebut dapat hilang dan sembuh, atau malah gejala itu dapat menjadi memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi atau suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk berdahak dan bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Penularan virus corona ini dapat ditularkan melalui berbagai cara. Yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah dari si penderita COVID-19 yang sedang batuk atau bersin. Yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena COVID-19. Yang ketiga, kontak langsung dengan si penderita COVID-19. Bila saudara mengalami gejala infeksi virus corona, hubungilah dokter melalui aplikasi Halo Dokter atau hotline COVID-19. Jangan langsung ke rumah sakit, karena itu dapat menambah risiko saudara. Mungkin saudara tertular atau menularkan virus corona ke orang lain. Untuk menentukan bahwa saudara terinfeksi atau tidak terinfeksi virus corona, dokter akan melakukan pemeriksaan. 1. Rapid test untuk mendeteksi antibodi yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona. 2. Swab test untuk mendeteksi virus corona di dalam dahak. 3. CT scan untuk mendeteksi cairan di paru-paru. Saudara-saudari sekalian, peran tenaga medis saat ini harus kita apresiasi.
karena mereka memberi tenaga, waktu, konsentrasi untuk menangani wabah virus corona. Mereka mengambil resiko yang besar demi masyarakat. Mereka juga banyak yang tertular virus COVID-19 dari si pasien. Bahkan banyak tenaga medis yang meninggal akibat kelelahan dan beban pikiran, atau bahkan meninggal akibat virus corona. Selain tenaga medis, pemerintah juga berusaha agar masyarakat terhindar dari bahaya virus ini. Berbagai kegiatan telah dibuat pemerintah. Di antaranya, menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Diberlakukannya kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa. Membuat kebijakan bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi online. Tidak hanya membuat kebijakan, pemerintah bahkan memberikan bantuan pangan dan dana untuk yang lebih membutuhkan. Karena dampak pandemi COVID-19 ini telah memperlambat ekonomi dunia, termasuk ekonomi Indonesia. Saudara-saudari sekalian, ada beberapa cara untuk mencegah penyebaran COVID-19, yaitu 1. Bersihkan tangan secara rutin menggunakan sabun dan air, atau menggunakan pembersih tangan berbahan alkohol. 2. Jaga jarak dengan orang yang batuk dan bersin. 3. Tetap di rumah jika merasa tidak enak badan. 4. Selalu memakai masker jika ingin bepergian. 5. Menerapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. 6. Jangan menyentuh mata, mulut, hidung sebelum mencuci tangan. Sekarang saatnya kita kerja dari rumah, belajar di rumah, ibadah di rumah, seperti pesan Bapak Presiden. Inilah waktunya kita bersatu, tolong-menolong, saling membantu, dan tak lupa kita berdoa kepada Tuhan agar masalah ini dapat cepat terselesaikan. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Shalom.